Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya adik-adik. Ya, semoga adik-adik sehat semuanya. Hari ini kita bertemu akan bahas tentang TWK. Tentunya nanti adik-adik kita akan bahas tentang TWK di bagian bahasa Indonesianya ya. Oke, di hari ini kita akan bahas tentang pola kalimat, kemudian kalimat efektif. Kenapa? Kedua ini itu sangat banyak masuk ya di soal-soal CPNS SDAD atau kedinasan, karena ini poin-poin yang mungkin soal di karakter bahasa Indonesia itu agak sulit. Nah, makanya kita akan bahas ini. Dan ini biasanya muncul kadang dua soal atau tiga soal ya. Jadi ini sehingga memudahkan adik-adik untuk menjawab soalnya dan kemudian mendapatkan poin. Oke, fokusnya kita akan bahas tentang kalimat. Oke, apa sih pola kalimat? Pola kalimat adalah bagian dari sebuah kalimat. Nah, kalimat ini ada kumpulan kata-kata yang memiliki makna ya. Kalau kita lihat di sini, apa itu? Nah, pola kalimat ini terdiri dari beberapa, yang mulai dari pertama itu subjek, kemudian predikat, kemudian objek, dan pelengkap, dan terakhir keterangan. Ada 5 poin. Nah, untuk pertama kita akan bahas dulu biar adik-adik bisa menganalisis mana subjek, mana predikat, mana pelengkap, mana objek, mana keterangan. Yang pertama, adik-adik harus kenal dulu itu subjek. Ya, kenapa kita harus kenal subjek? Karena inilah yang biasanya penanda. Nah, jadi minimal kalimat itu ada subjek sama predikat, ya. Kedua ini harus selalu ada seperti itu. Nah, adik-adik juga nanti membuat skripsi atau tesis, disertasi, ini penting juga. Kenapa? Karena kita kan mau membuat beberapa paragraf, latar belakang, dan sebagainya. Ini sangat penting untuk melihat kalimat itu jelas atau tidak. Jadi dasar sebuah kalimat itu ada subjek sama predikat. Nah, jadi untuk kita melihat itu subjek, nah itu ada dua ya. Apa saja? Yang pertama adalah kalau dia manusia, berarti perannya sebagai pelaku. Kalau dia bukan manusia, berarti hal yang dibicarakan seperti itu, ya. Oke. Jadi untuk menandanya, kalau kita lihat ke sebelah kanan ya, itu contohnya Upin bermain bola. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah sebagai pelaku, ya. Sebagai pelaku. Kenapa sebagai pelaku? Karena di sini objeknya itu orang, ya, pelakunya orang. Berarti Upinnya subjek seperti itu. Kemudian kalau kita contohnya lagi, Ipin membaca buku. Nah, Ipin jadi subjeknya seperti itu, ya. Oke. Nah, jadi untuk menanda dia itu subjek, itu berarti dia sebagai pelaku. Kalau misalnya kasih contoh, Bang, bagaimana kalau hal yang dibicarakan? Jadi kalau hal yang dibicarakan itu biasanya menandakan misalnya kayak gini. Mobil itu rusak. Nah, berarti konteksnya dalam yang dibicarakan itu adalah mobil itu. Jadi mobil itu adalah subjeknya. Nah, kenapa kita menandakan bahwasannya dia itu subjek? Karena itu dalam kalimatnya dia yang dibicarakan seperti itu, ya. Jadi konsepnya ada dua menanda subjek, satu sebagai pelaku kalau dia bentuknya manusia, yang kedua berarti yang dibicarakan seperti itu. Lanjut yang predikat. Kalau predikat ini apa? Nah, biasanya kata kerja, sifat, kata benda. Nah, kemudian penanda lainnya itu ada kata aspek modalitas. Apa saja kata aspek modal? Akan, sedang, ingin, mau, harus, dapat, kemudian telah ya. Jadi kalau adik-adik udah ada kata-kata ini masih menandakan sebuah predikat seperti itu. Dia sebagai kata bantu. Nah, kemudian ada lagi, ada kata definisi. Jadi kalau adik-adik jumpa kata definisi, itu biasanya itu menandakan sebuah predikat. Nah, contohnya kita ambil yang contoh kalimat yang ini mudah sekali. Upin bermain bola. Nah, kalau kita lihat sini kan pelakunya si Upin nih. Apa perbuatannya? Nah, biasanya setiap perbuatan atau kata kerja itu menandakan sebuah predikat. Oh, berarti bermain itu sebuah predikat, bukan bermain bola ya. Jadi kalau di sini konsepnya bermain aja. Oke, selanjutnya kalau kita lihat konteks yang di bawah, misalnya Ipin membaca buku.
Nah, di sini kan sebuah kata kerja juga dia melakukan sesuatu. Nah, berarti membaca ini itu menandakan bahwasannya dia itu predikat seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nanti Abang kasih contoh yang lain. Objek dan pelengkap. Nah, kalau objek dan pelengkap ini ingat aja. Kalau objek itu dapat dipasifkan, artinya dapat diubah. Biasanya itu imbuhan me jadi di seperti itu, ya. Kalau misalnya dia berarti objek, berarti bisa dipasifkan. Nah, contohnya yang mana? Ini contoh yang paling bawah. Ipin membaca buku. Nah, karena dia imbuhan me di sini, biasa diubah jadi di, dia bisa. Nah, coba kita balik ya. Buku dibaca oleh Ipin. Oke, mantap. Berarti kalimat ini masuk menandakan bahwa buku itu adalah objek karena bisa dipasifkan seperti itu ya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi adik-adik di sini penanda yang lain apalagi biasanya kalau objek itu biasa fokusnya kata benda seperti itu ya. Nah, kemudian kalau objek itu biasanya setelah predikat. Nah, itu aja konsepnya. Kemudian apalagi pelengkap. Nah, kita lihat kalau pelengkap ini tidak dapat dipasifkan. Kenapa tidak dapat dipasifkan? Karena imbuhannya berterkedi. Nah, contohnya gini. Upin bermain bola. Bang, kenapa kok bola itu tidak jadi objek? Nah, karena di sini konsepnya imbuhannya itu ber. Nah, jadi kalau misalnya imbuhan ber terdike itu biasanya pelengkap setelahnya. Nah, kalau itu ingat aja ya. Biasa kalau imbuhan me aja itu pasti dia objek seperti itu. Nah, kecuali kata menjadi sama merupakan. Nah, kalau di sini menjadi merupakan itu setelahnya itu bukan jadi objek ya. Kenapa? Nggak bisa dipasifkan. Misalnya kayak gini. Dia menjadi raja. Raja dijadi oleh dia. Kan nggak mungkin. Nah, berarti raja itu jadi pelengkap seperti itu. Contoh yang definisi bagaimana? Nah, Indonesia merupakan negara agraris. Bisa nggak negara agraris dirupakan oleh Indonesia? Tidak bisa ya. Nah, berarti negara agraris itu bagian pelengkap. Kalau merupakan tadi itu predikatnya, subjeknya tadi si Indonesia, karena dia yang dibicarakan. Oke, konsep selanjutnya kita akan melihat itu keterangan. Nah, kalau konsepnya keterangan, ini biasanya ingat aja sudah ada konjungsi dan kata depan. Konjungsi itu apa? Kata hubung. Jadi kalau misalnya kita lihat yang di samping kiri ini, itu banyak di poin kata-katanya ya. Yang kata hubung yang mana? Nah, dengan, secara, setelah, agar, supaya, bersama, jika, seandainya, karena, sebab, sehingga itu bagian dari kata hubung dan lain-lain. Kalau misalnya kata depan yang mana? Di, ke, daripada, dengan, daripada, kepada, ya untuk. Nah, itu jenis bagian dari kata depan. Jadi kalau adik-adik jumpa kedua kata penanda ini, itu pasti menandakan sebuah keterangan. Ya, oke. Kita akan coba tes adik-adik sebagai latihan ya. Ini contoh kalimat yang simple. Oke. Kita ambil contoh yang simple ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira siapa pelakunya di sini dek yang mendapatkan bantuan? Nah, oke, mantap sekali adik-adik. Anak yatim piatu. Oke, betul sekali adik-adik. Jadi kalau konsepnya di sini subjeknya anak yatim piatu. Sampai mana? Gara-gara ada yang di sini, itu sampai menerjang. Jadi anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal pada saat gelombang tsunami menerjang. Kenapa panjang sekali? Kalau kita lihat di sini karena dia masih pembahasan anak yatim piatu. Nah, makanya sampai menerjang di sini subjeknya seperti itu, ya. Predikatnya yang mana? Oke, apa nggak betul nggak kita kita coba lihat dulu. Betul nggak analisisnya sampai menerjang? Iya, benar. Jadi anak yatim sampai menerjang. Kenapa panjang? Gara-gara siang ini dia masih menjelasin anak yatim. Seperti itu ya. Predikatnya mana? Oke, sekarang mau nanyakan. Kira-kira adik-adik mana predikatnya? Mana kata kerjanya? Kita bahas terus ya. Nah, di sini kata kerjanya yang mana ya? Oke, jadi cuman satu aja deh. Fokus saja mendapatkan. Mendapat itu adalah kata kerjanya. Jadi dia jadi P. Nah, kenapa? Nah, coba kita lihat di sini.
Dia penjelas anak yatim nggak? Oh iya, betul. Nah, kemudian kenapa Bang bantuan pendidikan khusus ini tidak jadi predikatnya atau mendapatkan bantuan? Karena di sini adalah objeknya adalah bantuan pendidikan. Betul nggak objeknya pendidikan? Nah, coba kita cek. Iya, ternyata jadi objek. Kenapa? Karena inilah sasaran anak yatim. Dia mendapatkan bantuan. Karena kalau kita lihat sini kan biasanya untuk menandakan objek itu dia setelah kata imbuhan me. Nah, kemudian ada sasarannya. Jadi sasarannya adalah bantuan pendidikan khusus. Oke. Nah, ada kata dari pemerintah. Tadi kita jumpa ya kata dari ya. Dia masuk yang mana? Nah, dia itu masuk jadi keterangan. Kenapa? Nah, ini dia menjelaskan sesuatu. Asal, kata asal. Nah, jadi dia masuk dari kata keterangan. Oke. Kira-kira adik-adik paham nggak untuk cari subjek predikat objek keterangan? Nah, dibilang apa? Kalimat berikut yang berpola keterangan subjek sama predikat. Nah, jadi adik-adik, di sini mana yang ada keterangan dulu adik-adik? Jawabannya adalah keterangan subjek predikat, untuk jawabannya adalah si A. Oke, kita akan coba bahas. Ya, benar. Jadi jawabannya adalah A. Kita lihat ya pola kalimatnya. Sejak tadi siang itu keterangan. Bang, kenapa kok keterangan sejak tadi siang? Karena itu menerangkan waktu, ada kata sejak. Nah, kata sejaknya adalah konjungsi. Nah, Bang bilang tadi ciri-ciri untuk keterangan itu kata depan sama konjungsi. Oke, siapa subjeknya? Mereka. Oke, mengapain mereka atau apa yang diperbuat sama mereka? Mereka berbicara, berbicaranya adalah predikat. Oke, lanjut ke soal kedua. Silakan adik-adik untuk yang soal kedua. Soal nomor satu pasti sudah paham ya. Oke, silakan. Nah, berarti cari dulu yang sama ya, pola kalimatnya. Oke, kakak ini kira-kira jadi apa, Dik? Oke, karena di sini kalau kita lihat kakak mempelajari bahasa Korea selama 3 tahun. Jadi kalau kita lihat pola kalimatnya, subjeknya itu adalah kakak. Kenapa? Karena ini yang pelakunya ya. Oke, betul. Subjek kakak. Kemudian mempelajari apa? Mempelajari ini adalah predikatnya. Oke, berarti biasa imbuhanmu itu butuh objek. Apa objeknya? Bahasa Korea. Bahasa Korea. Selama 3 tahun jadi apa? Keterangan. Kenapa jadi keterangan dia? Karena menerangkan waktu. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung gas ya. Jadi jawabannya adalah kalau kita lihat analisis kembali, kakak itu subjek, mempelajari itu predikat, bahasa Korea itu objek, selama 3 tahun itu keterangan. Jadi jawabannya adalah C. Benar sekali adik-adik. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, paham ya untuk pola kalimat ini. Selanjutnya Bang kasih soal berikutnya. Nah, kalau yang kita lihat pembahasan yang lain apa? Nah, itu nanti kita lihat. Oke, langsung saja ke soal nomor 3. Perjanjian itu dibuat secara sepihak. Nah, pola kalimatnya apa ini? Kalau kita lihat di sini yang dibicarakan apa nih? Perjanjian itu ya. Nah, kenapa dia? Ternyata dibuat nih. Nah, secara sepihak nih jadi apa? Berarti ini bisa jadi apakah keterangan atau dia sebagai pelengkap. Nah, secara tadi dimasuk apa adik-adik? Tadi udah Bang kasih tahu ya. Oke, apa masuk pelengkap atau keterangan? Nah, silakan pilih jawabannya. Nah, jadi kalau konsepnya di sini apa ya jawabannya? Nah, kalau kita lihat adik-adik, di sini imbuhan kata kerjanya apa? Di. Kalau biasanya imbuhan di, itu tidak akan ada objek setelahnya. Kenapa? Yang ada objek itu cuman imbuhannya me. Ingat aja ya. Imbuhannya adalah me. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kita bahas ya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah D. Nah, kenapa jawabannya D? Oke, kita akan bahas. Bukan jawabannya B. Kita coba lihat ya pembahasannya. Nah, perjanjian itu jadi subjek, predikat itu jadi dibuat. Nah, secara sepihak ini jadi keterangan. Kenapa? Dia jadi keterangan. Ini gara-gara secara. Nah, jadi gara-gara secara ini itu adalah penanda kata hubung. Jadi kalau kata hubung pasti jadi keterangan. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat sini,
perjanjian itu subjek, dibuat predikat secara sepihak itu keterangan. Oke, paham ya?